Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS sampai detik ini pun belum disahkan ataupun dideklarasikan dengan pasti karena masing-masing kubu, masing-masing partai seperti Partai Demokrat dan Partai PKS sepertinya masih belum setuju ataupun belum ada kesepakatan di antara tiga partai tersebut, di mana memang kedua partai ini yaitu Demokrat dan PKS itu sama-sama mengusung ya. Jadi sama-sama mengusung eh, kadernya untuk menjadi cawapres menemani Anies di Pilpres tahun 2024 nanti. Dan eh, dengan adanya pertemuan kemarin ya, kemarin ada pertemuan antara Gibran dan Anies kemarin memantik emosi ya, memetik emosi kader Partai Demokrat yang menilai bahwa Nasdem itu semacam mencela-mencele atau tidak teguh pendirian, atau ketika ada sesuatu hal yang viral sedikit ataupun populer sedikit ingin dikaitnya. Jadi katakanlah kemarin pertemuan antara Anies dan Gibran itu seorang Gibran memang seperti yang saya katakan sebelumnya, sangat populer ya, apalagi dia seorang anak presiden dan dengan gayanya sendiri, dengan gaya uh, dia berkomunikasi dalam politiknya itu dari Partai Nasdem sendiri mengatakan bahwa ini dari pernyataan dari salah satu kader Partai Nasdem, siapa namanya Muhammad Ali itu mengatakan bahwa kemungkinan bisa seorang Gibran itu menjadi uh, cawapresnya Anies Baswedan ke depan. Cuman dari segi persyaratan sebenarnya ini tidak usah dipusingkan ya. Jadi Partai Demokrat ataupun Partai PKS ini tidak usah terlalu pusing karena Gibran kemungkinan besar tidak akan bisa dijadikan calon cawapres karena dari segi syarat pun dia belum memenuhi ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini dari Partai Demokrat pun tidak usah kayak semacam kebakaran jenggot ataupun dari Partai PKS juga seperti itu dan berkonsentrasilah ya dengan membentuk partai yang solid dulu ya, membentuk koalisi yang solid dulu dan tidak usah kalau ingin kuat ya tidak perlu mementingkan egonya masing-masing. Belajarlah untuk andap asor dari Gibran yang ingin belajar dari orang-orang terdahulunya. Seperti AHY itu sebenarnya kalau dia lebih adab asor, dia bisa menghormati orang yang sudah lama terjun di dunia partai politik, dia kayaknya bisa ya. Jadi bisa bersaing. Tapi ketika dia masih seperti itu, angkuh dan dia tidak mau berlagak, tidak mau apa ya, merendah dengan orang lain dan masih merasa dirinya besar padahal secara kualitas ataupun secara track record belum bisa dinilai. Karena apa? Karena dia belum pernah sama sekali ya, belum pernah sama sekali terjun di dunia pemerintahan ataupun memerintah suatu daerah ataupun bagaimana ataupun jadi RT kan belum pernah juga. Karena dia berkecimpung di dunia politik juga langsung diangkat menjadi ketua umum ya, sebelumnya di Satgas, itu Satgas apa itu saya lupa, kemudian jadi ketua umumnya sekarang itu dan belum pernah berhubungan dengan masyarakat ya. Karena kenapa? Karena kedepannya seorang AHY itu kan akan berhubungan dengan masyarakat Indonesia, bukan berhubungan dengan partainya sendiri yang kalau ada yang salah dipecat mudah. Masyarakat ini hubungannya. Nah, masyarakat itu pastinya ada timbal balik yang diinginkan, timbal balik yang diinginkan terhadap pemerintahannya tersebut. Kalau tidak belajar dari yang terkecil dulu, langsung ingin yang besar, padahal yang kecil saja belum bisa, ya seperti itu. Jadi ya bagaimana kalau mau maju, ya, belajarlah sama AHY, belajarlah sama Gibran yang mulai dari kecil ya, dia apa terjun ke dunia politik mulai dari wali kota ya seperti itu. Ya.
kalau AHY jadilah ketua RT dulu nggak apa-apa sih, ya. Jadi ketua RT di lingkungannya di situ, daripada nanti ketika menjadi cawapres ataupun dicalonkan jadi presiden, ketika menjabat malah kebingungan. Ya, seperti itu. Karena beda loh ya, AHY antara memerintah partai dengan memerintah masyarakat Indonesia itu beda. Tidak ada sama, lebih kompleks lagi. Kalau urusan partai seperti ngurus perusahaan yang ini eh, eh, masalahnya tidak terlalu kompleks dan itu kayak milik kamu sendiri, tapi beda dengan negara. Itu negara bukan milik kamu masalahnya. Kalau kamu tidak bisa kerja, ya udah bisa hancur dirimu dari awal. Mumpung masih awal, masih muda, mending ya seperti itu, belajar dari yang kecil. Belajarlah sama Gibran, sekali lagi saya ucapkan seperti ini. Seorang AHY. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Hanya sebuah opini, kalau tidak setuju ataupun tidak ataupun setuju, silakan komen yang santun di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.